Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, edukasi kearifan lokal adat budaya Dayak Kalimantan Tengah di zaman now. Kita lanjutkan dengan Pak Damang. Kita lanjutkan yang tadi. Bagaimana supaya tidak menjadi yang namanya ada degradasi, kemudian dia menjadi profit oriented ketika seseorang ini duduk mungkin sebagai pemangku adat atau pemangku jabatan tertentu. Kita berangkat dari apa itu kearifan lokal. Kearifan lokal itu pada hakikatnya bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai-nilai luhur budaya ya. Jadi bukan pengetahuan berasal dari dunia barat, dunia mana begitu ya, tapi dari masyarakat itu sendiri. Dan kita memahami betul begitulah keadaan kan. Di awal dialog ini ada disinggung tentang era globalisasi. Kalau sekarang kan di era globalisasi di mana batas negara antara satu negara dengan negara lain sudah banyak begitu ya. Dan orang sudah seliweran di dunia maya begitu ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kearifan lokal itu kaitannya dengan pali-pali ini tadi yang kita jangan apakah dilihat masih pantang pali ini ada di tempat kita gitu? Masih ada sebetulnya dan mempunyai pesan-pesan yang bisa mengedukasi kita untuk antara lain sesuai dengan fungsinya kearifan lokal itu sendiri. Salah satu fungsi kearifan lokal itu untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Ya. Orang tua kita dulu sebetulnya prakteknya seperti tahyul, tetapi bukan tahyul. Ketika mengambil akar untuk obat, gitu ya, ada orang sakit. Diberitahu ketentuannya bahwa ketika mengambil akar kayu itu untuk obat, dia tahu penyet kalingen, tidak boleh di bawah bayangan kita. Gitu ya. Ya, saya langsung jelaskan. Mengapa? Karena kalau mengambil akar dalam keadaan tertutup bayangan kita kan gelap, kita tidak bisa memilih akar yang mana yang benar. Sebab ketika kita mengambil akar ini yang seperti ada muatan tahyul gitu. Tapi itu mitos ya. Dia menghendaki ketika diambil akar untuk obat ini kan cuma sebagian yang dia. Jangan sampai pohon ini mati atau tumbuhan ini mati. Dengan hakikatnya saya ambil sebagian dari akarmu untuk mengobati ini karena engkau tetap hidup mendapat kekuatan dari bumi ini, tumbuh di bumi, hidup juga yang saya obati. Ya kan? Nah, untuk mengambil akar itu dokter aja perlu terang luar biasa ketika operasi. Kalau dinaungi bayangan, kita coba nalar gitu ya, kita nalar. Saya 28 tahun 9 bulan malang melintang di birokrasi kebudayaan. Terakhir kan pensiunnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, berikut dia kasih garam. Garam kita tahu di pertanian bisa mengurangi keasaman tanah. Lalu kemudian dia kasih paku besi ini, itu tadi kaitan untuk menguatkan itu. Jadi pali yang dimasukkan ini kaitannya dengan, kalau kita katakan cara-cara mereka mengambil obat itu katakanlah sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang berhubungan dengan alasan-alasan yang harus dipahami dengan intuisi. Jangan dengan rasio dan intelek saja gitu kan. Nah, tadi yang saya ceritakan kenapa nggak boleh tertindih bayangan itu dengan akal kita memahami. Kan kalau gelap bisa kepotong. Dokter aja operasi kalau gelap kan kepotong urat nadi orang meninggal gitu ya. Seperti saya saja orang mengambil akar kayu bajakah aja sepertinya dieksploitasi. Ya, itulah yang saya katakan eksploitasi dengan ungkapan bahasa Dayak tadi. Ketika sekarang ini orang hidup tuh sudah melupakan hal-hal yang
harus dipertimbangkan kaitannya dengan upaya-upaya melakukan konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Contoh, dalam hal mencari ikan, orang Dayak dulu mengenal maluto, merengge, mahantai, menjala, menyuar. Paling-paling dengan tuba yang dari akar kayu. Ya. Dan itu terbatas dan ada ritus juga untuk memisah ikan yang harus hidup. Dan itu juga sudah diteliti orang, air tuba itu tidak sampai memusnahkan telur-telur atau apa namanya benih-benih ikan yang masih kecil. Dan dia dilakukan tidak pada satu tempat yang berimbas banyak. Arti itu lutuk tertentu di ruak. Kan orang Dayak bisa bikin bejek kulam yang waktu kemarau bisa. Itu ada dibuat sini. Jadi tidak asal yang intinya sampai merusak alam. Tidak lagi terjadi keseimbangan gitu ya. Seharusnya kalau saya mendengar dari penjelasan Bu dan saya belajar dari apa yang Bu katakan, seharusnya alam kita itu sangat-sangat terjaga. Kalau melihat dari budaya Dayak orang Dayak sendiri, bagaimana dia memilih contoh menebang kayu seperti Bu bilang, dia mengambil dari alam kemudian dia menggantinya supaya tidak punah. Tapi kalau melihat zaman sekarang, itulah membuat mereka, ini tadi kita berbicara tentang belum bahadat kan, kita sikap santun tuh, taat hukum tuh termasuk hukum alam. Hukum alam itu kalau orang sudah tidak bisa apa namanya, kalau Ebit bilang tuh bersahabat dengan alam sudah nggak lagi bersahabat, ya jangan heran kalau alam bisa mendatangkan musibah begitu. Katakan banjir karena penebangan pohon, serampangan, membuat rusak lingkungan. Jadi intinya sekali lagi sebetulnya kearifan lokal itu ya diimbangi dengan, dan sebetulnya kita hidup ini diajarkan hendaknya cukup dengan yang ada. Kalau melebihi dari itu namanya kita serokoh gitu ya. Nafsu. Dan itu nggak boleh. Hidup ini mensyukuri yang ada, dan ya kesimpulan saya, jika ada musibah, jangan salahkan Tuhan, salahkan diri sendiri, karena tidak hormat dengan Tuhan, tidak menghormati, tidak menyembah Tuhan, sembahnya hanya sembah-sembahan saja, begitu ya, mungkin gitu ya. Dan saya tidak menyebut siapa gitu ya, mungkin gitu ya. Dengan sesama tidak menaruh hormat. Contohnya saja, misalnya kalau seseorang kebetulan jadi pemimpin, yang lainnya macam-macam saja berusaha untuk, itu sudah tidak bahadat namanya sebetul. Misalnya dia terpilih misalnya oleh rakyat, menduduki jabatan, mau macam-macam dia omongin. Itu sebetulnya ciri-ciri orang tidak bahadat. Berarti jauh juga dari falsafah kita sendiri, falsafah Huma Betang yang dulu guyup, rukun, banyak orangnya dengan satu tempat, mereka masih bisa guyup hidupnya. Iya. Dan nah sekarang juga orang suka berbicara betang-betang itu kan. Maunya memenuhi isi betang itu, tapi mereka lupa menguatkan pilar-pilar betangnya. Betang itu kan rumah. Kayak rumah ini ruang. Tentang kebersamaan, bisa menerima siapapun. Yang datang. Tapi mereka lupa, apakah rumah ini kuat untuk menahan isi sepenuh-penuh, karena kita ini filosofi Huma Betang. Boleh diisi banyak-banyak. Itu keliru kalau tidak diperkuat pilar-pilar. Apa pilar? Kejujuran. Barang-barang yang mengisi rumah betang tadi, apa barang-barang yang halal, bisa diperoleh secara halal, secara baik? Ya katakanlah, apakah diperoleh dengan jujur? Karena pilar betang itu satu, kejujuran. Kedua, kesetaraan. Ada tidak kita kuatkan kesetaraan ini, bahwa ketika aku jadi orang hebat, jangan menganggap orang yang nggak hebat itu musuh gitu. Ya. Lalu yang berikut, apa namanya, kesetiaan. Adakah kita setia? Katakan tentang warisan masa lampau, ada kita setia dengan warisan masa? Enggak, kita mau berpikir gaya warisan Eropa, gaya macam-macam yang bukan warisan dari tatuhiang kita begitu. Yang terakhir, musyawarah mufakat. Itu pilar yang harus dikuatkan dulu.
kita di penghujung ini Bu ya. Lalu bagaimana kira-kira di sini nih, peran dari Damang, kepala adat untuk bersama-sama mensosialisasikan instruksi pemerintah yang sekarang ini kita lagi social distancing. Nanti kalau misalnya kita tidak mendengar, misalnya tidak mau menjalankan instruksi pemerintah, dibilang apakah itu juga belum dia bahadat ketika dia tidak menuruti apa yang dimau oleh pemerintah dalam tanda kutip. Bagaimana perannya di sini? Saya mengatakan begini, ya, kaitannya dengan bencana yang kita hadapi sekarang virus, ini, COVID-19. wabah, ya. Protokol yang dibuat oleh pemerintah, pertama harus kita sikapi sebagai rakyat, dengan sikap orang yang belum bahadat tadi, hormat. Berlaku hormat itu, ya jangan melawan lah. Lakukan dengan tulus. Nah, ketika kita melakukan dengan tulus apa yang dianjurkan oleh pemerintah itu, ya, kita otomatis menyembah Tuhan karena pemerintah itu hamba Allah, ya kan, yang diutus oleh Allah. Nah, jadi kalau kita tidak mengindahkan protokol yang dilakukan oleh pemerintah untuk keselamatan kita juga, ya menurut kaca pandang Damang, dia bahadat. Kira-kira begitu. Terakhir Bu, pesan yang bisa disampaikan di selaku seorang Damang dan juga tokoh adat Dayak khususnya untuk wilayah Kota Palangkaraya, di Demangan Palangkaraya, untuk generasi muda di luar sana. Banyak belajar, ya. Boleh berkata, tapi katakan yang benar. Berkata kebenaran, jangan berkata pembenaran. Kalau menggunakan pembenaran itu bahasa yang lazim digunakan oleh Uder, namanya kalar. Mengalar. Ya, kalar ya. Jadi sementara kita hidup di kemajuan, di era kemajuan iptek, ya bagaimanalah seorang ilmuwan sejati gitu ya. Ketika juga sekarang ini ada namanya hoax, apa itu ya, berita-berita ya. Ya, seorang ilmuwan kan salah satu sikap ilmuwan itu skeptis, jangan langsung negok, dicerna, dan tidak boleh diteruskan. Mau jadi salah teh ela selanjutnya. Jangan yang sudah salah dibuat semakin besar kesalahannya begitu. Nah, ini terlepas dari itu semua, menjadi generasi yang baik sebetulnya diniatkan oleh leluhur kita dulu, menjadi garing terantang gitu ya. J mamut menteng oreh, jangan menjadi garing terantang katanya, tapi nggak pernah jadi unggul, sebab dia bukan mamut menteng oreh, tapi menteng oreh mamut mameh. Mameh itu pelesetan bahwa orang generasi yang katanya berani itu berani karena pengaruh obat, pengaruh alkohol. Nah, itu sebetulnya tidak benar. Dan tentu saja tadi kita berbicara betang, pilar yang keempatnya tadi musyawarah mufakat. Jadi kalau generasi muda mau tahu bagaimana pandangan orang tua, jangan buru-buru mengatakan dia zaman ini itu zaman kaitun huran. Dan orang tua juga bagaimana ke bawah. Jadi adanya hubungan timbal balik yang dibangun berdasarkan konsep belum bahadat tadi. Anak-anak aja kalau sudah melawan orang tua kan, ya saya menyaksikan apakah mereka bisa menjadi orang yang mewarisi bumi, apakah akan mendapat berkat bertuah tuntang panjang umur, kan begitu. Tapi sejatinya kaitannya dengan istilah hubungan timbal balik tadi, saya ingin mengatakan di sini, orang tua harus bisa menjadi lambang kebanggaan anak, anak harus berusaha menjadi lambang kehormatan orang tua. Oke, baik. Banyak sekali pembicaraan kita pada hari ini, Bu, yang bisa kita ambil untuk pelajaran
kemudian bagaimana kita menyikapi terlebih lagi anak-anak muda sekarang bisa menjadi penerus budaya kita, kearifan lokal kita yang adiluhung. Dan di akhir kata pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Damang Jekan Raya. Di sini Bu Dr. Andes Kardinal Tarung sudah hadir bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Pemirsa, inilah akhir perbincangan kita pada hari ini di Tatap Muka dengan tema kita edukasi kearifan lokal adat budaya Kalteng di zaman now. Pemirsa, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana kita menjadi pelestari adat, bagaimana kita menjadi pelaku adat, dan bagaimana adat istiadat, adat budaya, dan lokal wisdom ini tetap ada di bumi Tambun Bungkai. Akhir kata, saya Olivia Teja, mewakili teman-teman yang bertugas pada hari ini, pamit undur dari hadapan Anda. Sampai jumpa.